Ush. Enggak, video jalan perjalanan kita. Gimana saudaraku, tetap semangat. Wah, ini dengan Bapak Gembala yang menemani kita. Haleluya. Pak Gembala gimana? Aman. Sepatah dua kata Pak Gembala. Hamba-hambanya luar biasa. Wow, haleluya. Sepatah dua kata hambanya. Bekerjalah di ladang Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera, dan lihat bukti penyertaan Tuhan luar biasa di saat kita melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh. Wow, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Inilah perjalanan kita luar biasa. Ini ada salak ya. Ini salak ya Pak ya? Ini salak buah pasir. Rasanya aja orang ngomongin pasir. Wow, luar biasa. Saudaraku, dekat. Dekat. Ini. Kecil itu. Ini kecil nih. Oh. Ini namanya salak buah pasir. Ya, sahabat JDP Channel dan Injil Habagit, apakah sudah pernah dengar salak buah pasir? Ini kasih tunjuk. Udah pernah lihat sebesar sini belum? Oh, Mas? udah pernah lihat nenas sebesar ini? Wih. Dekat saudaraku. Dekat saudaraku. Aduh. Wow, luar biasa. Coba jengkali saudaraku. Sebesar apa ini? Wah, lihat saudaraku. Wow, besar kali ini nanasnya. 1,5 jengkal. Luar biasa. Shalom. Ini. Lihat kamera depan. Dalam tuh. Puji Tuhan. Situ aja Pak, situ aja. Kami ke situ. Luar biasa Tuhan Yesus baik ya. Bapak tunggu situ aja. Hei saudaraku. Biasa. Tetap semangat melayani Tuhan. Amin. Sahabat yang terkasih, satu jiwa boleh kita menangkan tadi. Tuhan Yesus. Haleluya. Dari yang tidak kenal Tuhan. Luar biasa. Ini semua untuk Tuhan, saudara. Sudah saudaraku. Biar saya pedi, Pak. Kita bikin konten sini, saudaraku. Nanti. Perut saya gak kelihatan ya? Enggak. Benar. Iya. Enggak kan? Enggak. Tapi jangan menghadap ke belakang. Tadi. Enggak terlalu nampak sih. Nanti kita edit. Ya. Halo Pak. Ini yang akan kita jumpai. Bapak ini. Di Tuhan. Yes. Bisa dites dulu Pak. Ini kalau madunya. Langsung dari pohonnya. Langsung dari pohonnya. Iya. Saya nanti aja. Saya tes dulu. Abang. Bapak saya nanti saja. Kami tadi kemari Pak mau jalan-jalan supaya perut mereka kempes. Termasuk saya. Ini sejauh mata memandang. Lihat sini. Sahabat, inilah salak langsung dari pohonnya. Salak apa Pak? Salak madu. Salak madu. Kita tes dulu gimana sih rasa madunya ini. Apa memang madu-maduan atau madu-madu Iya. gimana gitu. Salak. Nah, kita tes dulu. Jadi kita review dulu saudaraku ya. Wah, manis sekali betul-betul. Ya Tuhan Yesus. Enak. Saudaraku. Manis. Belum pernah saudara mau coba. Sorry. Salak sena ini saudaraku. Ini Pak, ini. Serius saya bilang. Iya Pak. Dalam nama Coba. Yesus. Lembut. Kalau pondokan tas. Lembut. Kita nanti kita ambil juga nanti oleh Bapak. Saudaraku. Enak banget ini salak saudaraku. Belum lagi Pak, yang itu. Gula pasir ya? Ya gula pasirnya itu yang nomor apanya? Lembut buahnya bang. Jadi nggak susah kita buang air bikinnya ini karena lembut salak. Iya. Iya, dan ini enggak mempengaruhi sampai berjatuhan. Sudah mata memandang nih. Bapak berapa hektar nih Pak? Enggak. Ini bang, Enggak, udah manis sekali nih. itu mungkin belum itu. Belum ya? Ini bapak ini yang tahu ini dikasihnya saya yang manis. Asli loh. Saya ini bukan review bohong-bohongan loh. Sahabat yang terkasih, saya bukan review bohong-bohong, memang benar manis. Nah, Bapak Ibu yang mau beli salak, datang langsung ke kebunnya. 3 apa? 3 Johar. Ke 3 Johar. Pak Tenun sendiri. Pak Tenun Nah, sendiri. ini orangnya. Silakan Bapak. Nah,
bagi teman-teman JDP, sahabat JDP dan sahabat Injil Habaget Ah, yang mau salat di daerah Medan, langsung saja datang ke tempatnya di lokasi 3 Johar, 3 Johar. Kecamatan Senempah, Tanjung Muda Hulu, Iya. Dengan Pak. Keluar dulu. Desa Rumah Lengau, Desa. Nama dulu. Tenun Sembiring. Nah, Bapak perkenalkan diri dulu. Nama saya Tenun, marga saya Sembiring. Saya orang Karo. Siap. Marga saya adalah petani salak lah. Semenjak tahun 2008 kita dah menanam salak. Mula-mula hari itu salak pondok. Setelah itu 5 tahun kemudian inilah salak madu. Dan salak gula Gula pasir. Gula pasir itu sedikit itu Pak. sedikit ya. Yang banyak ini gula madu ya. Salak Yang banyaknya pondok. pondok. Madu ini pun termasuk banyak juga. Ada kira-kira 1.500 batang kali 3 rumpun begini. Pak, berapa sekilo kalau orang beli langsung kemari, dia beli banyak misalnya untuk jualan lagi? Untuk jualan lagi selama ini cuma 6,5 Pak, 6.000. Tapi harga bisa berubah-berubah Pak ya. Iya, mengikuti pasaran lah. Oke. Oke, jadi kepada sahabat JDP Channel dan Injil Habaget, saudara yang ada di seputaran Medan, nah, langsung bisa hadir kemari ke tempat ini untuk membeli salak dari Bapak Tenun Sembiring. Tenun Sembiring. Ya, kita berdoa supaya beliau Amin. diberkati oleh Tuhan, Amin. terutama sekali diberkati kesehatannya, Ya. diberkati umurnya, diberkati semua apa yang menjadi kerinduan daripada Bapak Sembiring ya Bapak Ibu ya, kita doakan. Dan juga Tuhan kirimkan pembeli-pembeli kemari supaya sukacita semuanya di ladang Tuhan. Dan ini saudara saya, Brother JDP. Ini saya review sedikit, ini saya tidak bohong saudara ya. Saya belum pernah nikmati salak selembut. Kalau manis mungkin masih lebih manis ini, tapi selembut ini lihat. Ini saudaraku, benar lembut nih. Begitu digigit, enggak bikin perut keras, lembut. Enggak tahu kenapa ini kok bisa lembut kalau salak ini. Biasanya saya beli di apa itu, mall-mall itu keras, manis keras gitu Pak ya. Ya. Ini manis lembut. Wow. Hmm. Nah, inilah teman-teman ya. Aja, bukri, lengkeng tanda. Belum salah Pak. Ada. Itu lengkeng Pak udah habis pula. Itu masih ada kecil juga itu masih. Kelengkengnya. Itu lengkeng apa itu? Itu ada juga pohon kelapa situ Pak, banyak kali. Ya. Ini jatuh gimana? Udah masak gitu Pak? Yang udah jatuh. Ini sebenarnya ini perlu dia di rompel Enak salaknya saudaraku. Iya. supaya besar luas. Saya kenyang banget, gila. Kenyang banget saya. Besarkan Kenyang. di congkelnya. Waduh, saya nggak bawa. Bawa tongkat nggak saudara? Bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus.
kita bersaudara. Memiliki seluruh isi dunia. Untuk apa kita memiliki harta dunia? Untuk apa kita kaya raya di dunia ini? Kalau kita mati, kita didoakan. Ya, kita didoakan. Lebih baik kita tidak punya segala-galanya, tetapi kita mati, kita diselamatkan. Bukan berarti kita tidak butuh kekayaan. Bukan berarti kita tidak butuh harta dunia. Bukan berarti kita tidak butuh popularitas. Itu semuanya bukan tujuan utama orang Kristen. Ya, tujuan utama orang Kristen apa? Carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenaran di dalamnya, maka semua itu akan ditambah-tambahkan kepadamu. Akan ditambahkan kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita intim dengan Tuhan, kalau kita melekat dengan Tuhan, kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang menjadi kebutuhan kita. Bahkan Tuhan memberikan apa yang menjadi keperluan kita, sehingga kita sukses, kita kaya, kita memiliki banyak harta benda, sehingga dengan kekayaan itu, dengan kesuksesan itu, dengan harta benda tersebut, kita bisa membantu banyak orang. Ya, kita bisa membantu banyak orang. Kita bisa membantu pekerjaan Tuhan, kita bisa membantu para hamba Tuhan, kita bisa membantu penginjilan. Karena ketika kita memberi, orang Kristen dituntun supaya bisa memberi dalam kebenaran. Sekali lagi, kita mati diselamatkan, bukan kita mati didoakan. Ini paling penting bagi orang Kristen. Mati diselamatkan, bukan mati disembahyangkan atau mati didoakan. Haleluya. Haleluya. Sehingga bagaimana kita bisa berkompetisi dalam teknologi misalkan, dalam sains, dalam filsafat itu. Ketika kemudian yang kita kedepankan adalah semangat kebencian tuh di situ. Bagaimana mungkin juga kemudian kita dalam syariat-syariat itu justru menjadikan pemeluknya itu takut gitu. Ini kan survei yang terjadi di negara-negara Muslim bahwa mereka merasa tidak nyaman dengan syariat Islam. Padahal kan harusnya agama tadi sering disebut sama Pak Cakra, harusnya tidak boleh ada paksaan di dalam agama kan. Tapi kemudian dalam syariat semuanya adalah paksaan. Bagaimana mungkin kemudian agama, saya menjalankan agama bukan karena dasar kesadaran diri saya sendiri. Misalkan ada seorang muslimah, dia mengenakan jilbab bukan karena saya ingin mengenakan jilbab tuh, karena tuntutan agama, tapi karena takut akan penguasa. Saya mengerjakan sholat bukan karena saya ingin sholat, tapi karena takut akan didera gitu. Saya tidak melakukan A, B, C, D, E bukan karena kesadaran moralitas saya sebagai orang beragama, tapi karena takut itu saya akan mendapatkan hukuman, saya akan dipersekusi. Kemudian ketika tadi soal kritik juga begitu, saya tidak berani mengkritik satu ajaran karena saya takut ya akan konsekuensi itu. Nah itu terjadi itu, sehingga label Islam rahmatan lil alamin itu sulit kita dapat, kita pahami itu. Itu menurut saya harus kejujuran yang harus kita berani ungkapkan itu. Itu aja, terima kasih.